Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, semoga dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, diampuni segala dosa kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan iman kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, neraka merupakan satu tempat yang telah Allah siapkan bagi makhluk-makhluknya, termasuk manusia yang selama hidupnya selalu melakukan dosa dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah juga tempat yang sangat mengerikan dan menakutkan. Di dalamnya banyak siksaan yang begitu pedih dan tak terbayangkan suramnya. Mereka yang selama hidup di dunia tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi penduduk neraka. Di dalam Al-Quran dan hadis, neraka sering digambarkan sebagai tempat penuh siksa dan balasan bagi orang-orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam neraka, selain dari siksaan-siksaan yang ada, Allah juga telah menyiapkan hidangan-hidangan khusus yang akan disantap oleh para penghuni neraka. Apabila mereka lapar, ia akan segera diberikan makanan. Apabila mereka haus, niscaya segera pula diberikan minuman. Lalu, bagaimanakah jenis makanan dan minuman di dalam neraka yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 6 jenis makanan dan minuman untuk ahli neraka. Bukannya mengenyangkan dan menghilangkan haus dahaga, namun dapat menyumbat tenggorokan, bahkan membuat usus akan terburai mengerikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan makanan dan minuman bagi ahli neraka. Inilah 6 jenis makanan dan minuman ahli neraka. Yang pertama, pohon zakum. Salah satu jenis makanan di neraka Jahannam adalah pohon zakum. Pohon ini adalah pohon yang ada di dalam neraka. Buah dari pohon zakum inilah yang akan menjadi makanan para penghuni neraka kelak nanti. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 51 sampai 53. Pohon dan buah zakum tersebut diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat. Makanan surga, itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Quran Surah As-Saffat ayat 62 sampai 68. Rasulullah juga pernah menerangkan tentang pohon zakum. Zakum merupakan makanan yang sangat buruk dan keji.
Rasulullah SAW bersabda, jika setetes air dari pohon zakum jatuh menetes ke bumi, maka akan merusak kehidupan penduduk dunia. Jadi, bagaimana dengan orang-orang yang memakannya? Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, pohon dari. Pohon dari adalah juga jenis makanan lain untuk penghuni neraka yang juga merusak isi perut. Pohon dari adalah pohon yang memiliki duri yang sangat keras. Pohon ini tidak akan mampu menghilangkan lapar, namun justru akan menyumbat tenggorokan. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari artinya sebuah pohon yang berasal dari bara api neraka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak akan mendapat makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak mengemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 6-7. Yang ketiga, Rislin. Selain mendapatkan makanan, para penghuni neraka juga akan mendapatkan minuman yang menjijikkan. Minuman itu adalah Rislin. Rislin merupakan air nanah yang bercampur dengan darah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah, dan tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Quran Surah Al-Haqqah ayat 35-37. Bisakah kita membayangkan bagaimana menjijikkannya minuman penghuni neraka yang satu ini? Semoga kita tidak akan pernah menjumpainya. Yang keempat, Al-Hamim. Dalam neraka ada minuman yang bernama Al-Hamim yang menjadi balasan untuk penghuni neraka. Minuman ini sangat panas dan akan diberikan menggunakan besi panas yang dibengkokkan pada bagian ujungnya, dan ia dapat menghancurkan isi perut bagi siapa saja yang meminumnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Quran Surah An-Naba ayat 24-25. Bukanlah kesejukan yang akan didapatkan, justru siksa yang akan dirasakan penghuni neraka yang meminum Al-Hamim. Yang kelima, Al-Ghassaq. Berbeda dengan Al-Hamim yang sangat panas, Al-Ghassaq merupakan minuman para penghuni neraka berupa cairan nanah dan darah yang sangat dingin dan sangat berbau busuk. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Umar menyebutkan bahwa ia adalah nanah yang kental. Apabila satu tetes dari nanah tersebut ditumpahkan di barat, bau busuknya akan sampai kepada orang yang di timur. Sekiranya air nanah itu dituangkan di timur, orang yang tinggal di barat akan mencium baunya. Yang keenam, As-Sadid. Minuman berikutnya yang akan disajikan untuk penghuni neraka Jahannam adalah As-Sadid. Minuman ini merupakan nanah yang mau tidak mau harus diminum oleh para penghuninya. Ibnu Rajab berkata, air sadid akan membuat wajah mereka hangus, sekaligus membuat seluruh kulit kepala dan rambutnya mengelupas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minum dengan air nanah. Quran Surah Ibrahim ayat 16. Sungguh tempat ini begitu sangat mengerikan, sehingga kita sudah harus mempersiapkan diri untuk menjauhi tempat ini dari sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari neraka sehingga kita tidak menemui hidangan-hidangan yang mengerikan itu.
Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.